Salam saudara-saudari semua, terima kasih atas pembagian dari Pastor Hokit. Hari ini sangat bersyukur ada Pastor Hokit di sini. Pastor Hokit sangat memberi usia kami sebaya, tapi bersyukur rambutmu lebih dan pendidikanmu lebih banyak dari saya, dan juga melepaskan banyak hal, bahkan melepaskan jiwanya untuk menerima penggembalaan dari saya dan Pastor Joshua sampai di usia demikian. Di bawah pengembalaan kami mengadakan perubahan, pemulihan terhadap diri sendiri. Saya berikan pujian bagimu, dan saya berkata pada kalian, bagi orang yang kuat, bukan orang yang menantang, tetapi yang ditantang. Kalau orang menantang, kalau selepas Deborah menantang pun semua orang, dia bisa menantang. Di sini artinya juga untuk memberikan pengarahan. Dia dari satu departemen sampai ke departemen, bahkan di cabang gereja dia bisa untuk memperbaiki kehidupan, tetapi untuk diri sendiri agak sulit. Tapi untuk mengoreksi diri sendiri itu sulit. Nah, dia datang, dia sekarang mengoreksi saya. Kita dikoreksi oleh orang. Harus memiliki jiwa yang merendahkan diri. Orang yang merendahkan diri, orang yang hendak mendengar, baru dialah yang kuat. Di perjanjian lama, permintaan hanya satu kata, yaitu dengar. Hai Israel, dengarlah hai Israel. Tuhan, dia Allah, hanya satu-satunya Allah. Sampai di usia saya sekarang juga saya harus mendengar. Yang ingin saya sampaikan, semakin usia kita bertambah, kita harus semakin mendengar. Setiap orang pun harus demikian. Hari ini kita melihat di 2 Tawarik pasal 15 disampaikan oleh Pastor Joshua. Kita melihat kehidupan dari Raja Asa. Di masa ini, Asa di masa mudanya, dia mau mendengar. Dia pemerintahan, dia menjadi raja selama 41 tahun. Setelah sampai di usia di pemerintahan di pemerintahan 35 tahun, dia menjadi raja dengan usia muda. Dia memerintah 40 tahun. Di sampai pemerintahan jamaah pemerintahan 35 tahun, dia melakukan yang baik, dia mendengar. Tetapi setelah dimasuk di pemerintahan pasal 36, dia mulai tidak mendengar. Jadi di ayat mengajar kita untuk mendengar, dan semakin kita bertambah usia, kita harus mendengar. Kalau tidak, di hari-hari akhir akan gagal. Ini 2 Tawarik pasal 13 sampai dengan pasal 16 pesan yang hendak disampaikan kepada kita. Pasal 13 mengatakan tentang Abia, Raja Abia. Menerangkan dalam satu pasal, Raja Abia, dia juga raja yang mau mendengar. Dia juga di situ bersandar kepada Allah dan mau mendengar Allah, dan
percaya pada Allah sehingga dia meraih kemenangan yang besar. Dia percaya pada Allah, bersandar pada Allah, dan ia meraihkan kemenangan di peperangan dengan Israel Utara. Dengan kami punya imam menghadapi Raja Yerobeam yang kuat. Kami punya imam, kami bait suci, kami ada mempersembahkan korban bekar, persembahan bagi Allah. Kami punya Allah, tetapi kalian meninggalkan Allah. Jadi Allah berperang untuk dia, sebab dia mau mendengar akan suara Allah. Dan di sini dimulai dari pasal 13, tetapi pasal 13 pasal 14 menerangkan tentang Raja Asa. Pasal sebelum menerang pasal 14 kemudian pasal Josen, dia raja yang mau mendengar. Kita lihat di pasal 14 sampai 16 menerangkan tentang Asa. Pasal 14 dan pasal 15 menerangkan kebaikan Raja Asa. Dia melakukan yang benar. Pasal 15 menerangkan dia yang melakukan yang terbaik. Dibandingkan pasal 14 dia sudah melakukan yang benar, pasal 15 lebih benar lagi. Pasal 16 kekurangan dari pastor Asa, dia kesimpulannya di seumur hidup dia orang yang setia dan mendengar Allah. Tetapi di pasal 36 setelah 36 tahun pemerintahan Asa timbullah permasalahan. Besok akan kita sampaikan di pasal 16. Tapi hari ini tentang masa dia yang melakukan yang yang terbenar. Dia orang yang mencari Tuhan, mendapatkan keamanan. Kita lihat di pasal 15. Dan seluruh Yehuda bersuka cita atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia dan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Mencari Allah, Tuhan berkenan dikaruniakan keamanan. Di sini kita bagi dalam 3 bagian. Dalam struktur saya menjelaskan pasal 14 sampai 16 menerangkan ada yang kesejajaran, tapi tidak sempurna, tapi semuanya pada ada kesejajaran. Di seluruh pasal ini memberitahukan kepada kita mencari Allah, kita akan ada keamanan dan damai dan kemenangan. Kemarin disampaikan di pasal 14. Pasal 14 ayat 2 sampai 14 menerangkan bahwa waktu ia mencari Allah maka dikaruniakan keamanan. Pasal 8 sampai 15 dia meraih kemenangan karena dia bersadarkan kepada Allah. Kemudian di pasal 15 ayat 1 sampai menerangkan dia hendak mencari Allah. Dia terlebih dahulu mencari Allah, kemudian bersandar kepada Allah, kemudian dia
taat kepada nubuatan nabi yang berasal dari Allah dan punya dasar yang dibentuk dari dasar, boleh dikatakan itu pengajaran dari nabi. Dia mau kemudian nabi berkata tentang dia tentang imamat, kemudian dia mau mendengar, kemudian dia mengikat perjanjian dengan Allah, dan dia mencari Allah, percaya kepada Allah, mendengar perkataan nabi, mengikat perjanjian dengan Allah, membawa seluruh rakyat untuk mengikat perjanjian dengan Allah. Jadi dia dikaruniai keamanan selama 35 tahun. Tapi besok akan disampaikan dia tidak mencari Allah lagi, tapi dia mencari manusia, mencari Raja Aram. Timbul permasalahan, raja tidak lagi mencari Allah, tetapi mencari raja lain, bangsa lain, untuk mengadakan persekutuan dalam pemerintahan, politik pemerintahan. Dia tidak mendengarkan Allah, sehingga dia mulai merosot sampai pada hari matinya, dan bahkan dia mati dengan menderita. Orang yang sangat disertai oleh Allah, yang seumur hidup mengikuti Allah, apakah sampai hari akhirnya dia tetap bisa mendengar Allah? Jadi kita katakan semakin usia kita bertambah, kita seharusnya mencari Tuhan. Kalau tidak demikian, hari-hari kita akan buruk. Pasal 16 berhadapan dengan yang di depan. Sampai di pasal 14. Ada kesempatan besok akan kita terangkan, dan hari ini kita menerangkan titik kejayaan dia mencari Allah. Dia mencari Allah, bertemu dengan Allah, dan Tuhan berkenan, kemudian dikaruniakan keamanan saat 35 tahun. Di masa pemerintahan Asa di bulan ke-35 tahun, dia mencari Allah, kemudian mendapatkan keamanan. Di dalam kehidupan Asa, dia menjadi Raja Yehuda. Dia mencari Allah pada bulan ketiga tahun ke-15. Dia dapat mengalahkan Raja Ethiopia oleh karena pertolongan Tuhan. Karena dia mencari Allah, dia menghadapi tentara Ethiopia dengan jumlah 1.000.000 orang, dan mereka menyerang Yehuda. Tentara Yehuda hanya 300 orang, dari Benyamin 280. Jadi hampir setengah jumlah dari jumlah orang Ethiopia, tetapi dia memenangkan peperangan ini sebab dia mencari Allah, dan orang Ethiopia melarikan diri. Jadi kita tahu pertempuran atau perang itu dari Allah. Tidak peduli seberapa banyak tentara dan kereta kuda, kalau ada Allah maka kita aman. Ke pasal 15, datanglah Nabi berkata kepadanya, kamu melakukan demikian belum cukup. Kamu harus seluruhnya percaya kepada Allah, dan sekarang kamu harus kuat hatimu. Buanglah segala berhala di tempatmu, bahkan mesbah persembahan mereka. Maka Asa pun bangkit untuk memusnahkan semuanya itu. Dia di masa kejayaannya, di masa menang perang, dia pada saat dia sangat lihai.
dia masih bersedia untuk mendengar. Inilah titik keberhasilan dari dia, dan tapi besok karena kegagalannya pun mulai dari titik ini. Pasal 15 1 sampai dengan 7. Azaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, orang ini dipenuhi oleh Roh Kudus, yang namanya Azaria. Tidak tahu dia siapa, tapi tahu siapa ayahnya. Dan di sini menulis tentang dia. Di 2 Tawarik setelah dari pembuangan mencatat hal ini. Ia berkata kepada Asa, dengarkan kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Jadi dengarlah hai Raja Asa, seluruh rakyat Yehuda Benyamin. Mereka baru saja menang perang, meraih kemenangan besar. Mereka menang atas tentara Ethiopia, bahkan sangat banyak jarahan yang dibawa pulang ke Yerusalem. Pada saat Nabi keluar, kalau saya seumpamanya saya raja baru habis menang lagi meraih kemenangan besar, Allah menyertai saya. Kita 58.000 tentara, kemudian Nabi Adabara datang menyambut. Waktu dia menyambut aku, dia bukan berkata, Pastor Joshua, kamu berkata sangat hebat, sangat lihai, Allah menyertai. Tetapi Pastor Chang, Pastor Hokit, penduduk Yehuda, semua orang ketua sel, dengarlah kepadaku. Dia tidak berkata, kamu berkata yang baik, puji Tuhan, tapi berkata yang dilakukan kurang baik. Kamu harus melakukan yang lebih banyak lagi. Maka kita akan berkata, apa ini tidak salah dalam situasi yang demikian, dan orang ini tidak tahu dari usul dari suku yang mana. Waktu dia hanya tahu dia datang, aku Azaria bin Oded, Roh Kudus menjamah saya, dan kamu harus dengar. Hai Asa, seluruh Yehuda dan Benyamin, dengarkanlah kepadaku. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu berserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalnya, maka kamu akan ditinggalkannya. Ini yang dikatakan dalam kitab Imamat. Kamu mencari dia, dia akan kamu akan bertemu dengannya. Kalau kamu meninggalkan dia, kamu akan ditinggalkannya. Asa secara manusia mungkin berkata, apakah aku tidak mencari Allah? Kalau aku tidak mencari Allah, bagaimana aku bisa menang? Apa yang kamu ucapkan? Sesungguhnya untuk merendahkan diri, untuk mendengar itu yang sulit, sangat sulit. Apa yang ia katakan? Nabi terus berkata, ayat ketiga sampai ke-6. Di situ menjelaskan. Di depan dikatakan untuk seruan, kau dengarlah padaku. Mengapa? Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam, dan tanpa hukum. Di sini dikatakan orang Israel. Apakah ini juga merujuk pada Israel Utara atau Israel yang lama?
Ini sulit untuk ditebak. Tapi bagi saya merasa ini seluruh Israel di zaman raja-raja. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, orang Allah orang Israel. Mereka mencarinya, mencari Tuhan, dan Ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dengan pulang dengan selamat karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai kesesakan. Ayat 3 sampai dengan ayat 6, ia menerangkan kerajaan utara Israel atau zaman raja-raja. Di sebelum zaman raja-raja Israel, hubungan mereka dengan bangsa asing. Di zaman raja-raja mereka mereka hidup tanpa raja. Dalam menghadapi kesesakan, kesulitan, mereka berbalik mencari Allah, dan Allah mengutus hakim-hakim untuk menolong mereka. Dan pada saat hakim-hakim ada di situ, mereka bangkit. Tapi setelah tidak ada hakim, mereka berbalik lagi, sehingga mereka menghadapi serangan dari musuh. Kemudian dia menghadapi kesesakan, mereka kembali mencari Tuhan, dan Allah mengutus hakim-hakim untuk menolong mereka. Demikianlah dalam satu siklus. Jadi di sini di Asa di sini mengatakan bahwa mereka di zaman kesesakan, mereka tanpa Allah, tanpa kebenaran, mereka mencari Tuhan. Atau menerangkan perkataan ini apakah merujuk pada di kerajaan utara Israel setelah zaman Yerobeam, atau di zaman sesudah Raja Yerobeam, di zaman Beza. Sebelumnya Rehabeam sangat kuat, tetapi dikalahkan oleh Abia, Raja Abia, sehingga ia menjadi tidak kuat lagi. Sampai pasal 16 menerangkan kerajaan utara Israel balik menyerang mereka. Jadi perkataan ini saya merasa bukan menerangkan merujuk pada kerajaan utara Israel, tetapi ini merujuk di zaman raja-raja atau zaman hakim-hakim, pengalaman mereka. Ini menerangkan di zaman, bukan di di zaman hakim-hakim. Jadi dikatakan Asa, seluruh Yehuda Benyamin, kalian harus mendengar. Bila mana kamu mencari Allah, Ia berkenan olehmu. Kalau kamu meninggalkan mereka, maka kamu akan ditinggalkan oleh Allah. Kemudian ayat ke-7 menjadikan kesimpulan, tetapi kamu ini, kuatlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Teruslah untuk mencari Allah, kamu harus kuat. Bukan hanya kamu percaya pada Allah menang atas perang, tetapi kamu harus kuat. Harus terus mencari Allah, lebih lagi mencari penyertaan Allah. Di sini dikatakan mencari Allah adalah hubunganmu dengan Allah. Kamu harus memulihkan hubunganmu dengan Allah.
dari situasi yang buruk menjadi baik. Bukan hanya kamu harus mendengarnya, kamu juga harus mencari hingga mempunyai hubungan yang baik dengan Dia. Di dalammu banyak permasalahan. Sekarang kamu menang, kamu janganlah lemah, janganlah lemah semangat, tapi kamu harus kuat hati dan harus terus semakin lebih banyak lagi mengerjakan sesuatu. Semakin kamu kuat mencari Allah, semakin yang seharusnya kamu lakukan, maka ada upah bagi usahamu. Mengapa demikian? Di sini mengatakan bahwa dia ada ibu suri yang membuat dewa Aserah. Dia di tanah Yehuda membuat mesbah berhala-berhala. Di dalam negara mereka itu kenajisan. Hati orang Israel tidak seluruhnya percaya kepada Allah. Dalam perang meraih kemenangan karena belas kasihan Allah. Mereka menang atas Ethiopia. Sekarang Nabi menyuruh raja, hai raja, kamu haruslah dengan segenap hati mencari Allah dalam kekudusan, teruslah mencari Allah. Kalau tidak, kamu akan meraih. Kalau kamu tidak terus mencari Dia, malapetaka akan datang dan tidak ada lagi keamanan. Jadi kamu harus bangkit. Dan hai orang banyak, kamu haruslah kuat, jangan lemah semangat. Kamu harus menjadi komunitas yang besar. Kemudian ayat 9, raja mendengar 10. Raja mendengar membawa para rakyat untuk mengikat perjanjian dengan Allah. Raja membawa rakyatnya untuk mencari Allah dan mengikat perjanjian dengan Allah. Sama seperti saya sering membawa kalian untuk mengadakan perjanjian dengan Allah. Yang terbaik dari Asa karena dia mengadakan perjanjian dengan Allah, bukan hanya dirinya sendiri, tetapi dia juga membawa segala rakyat dalam pemerintahannya. Saya mengingatkan di perjanjian baru, sekarang kita menerangkan kitab Efesus di pasal 1-9. Kita menerangkan bahwa kita dalam Kristus, kita membawa segala sesuatu kembali kepada Allah. Kita adalah segala sesuatunya. Kita adalah anak-anak Allah. Kita harus bangkit menjadi bagian kemuliaan Allah agar kemuliaannya diagungkan. Jadi kita harus membawa orang untuk kembali kepada Allah, bukan penampilan. Tetapi orang-orang ini sungguh harus mereka mau mendengar dan taat. Dari ayat 9-15 saya yang waktu kita ayat 15 bahwa mereka mau mendengar dengan segenap hati. Dan Raja Asa melakukan apa yang harus dia lakukan, membawa pada rakyatnya mengikat perjanjian dengan Allah. Kita masuk dalam ayat. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ayat ke-8, ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kekejian di seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dari kota-kota yang direbut dari pegunungan Efraim, yang memperbaharui mesbah Tuhan yang ada di depan bait suci Tuhan.
Dulu hal yang diraih dari pegunungan Efraim, negeri yang dia rabi dalam wilayahnya, bukan hanya tempat Yehuda, bahkan tempat-tempat yang direbut dari kerajaan utara. Semua barang-barang yang najis semuanya dimusnahkan. Ia memperbaharui mesbah Tuhan yang ada depan bait suci Tuhan, di depan balai suci Tuhan. Ia juga mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan orang Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing, sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allah beserta dengan dia. Dia membawa orang-orang ini yang tadi saya katakan di pada bulan ketiga tahun 15 mereka berkumpul di Yerusalem di pemerintahan Asa. Pada hari itu juga mereka mempersembahkan pada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba di jarahan mereka yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan, orang Israel harus dihukum mati. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara nyaring. Di sini semua barang-barang jarahan yang menajiskan semuanya mereka singkirkan. Di sini mereka mengalami pemulihan. Di sini dia melakukan seperti Raja Yosia. Dia menyingkirkan para dewa-dewa kekejian, memperbaharui mesbah Tuhan, memberi persembahan pada Tuhan. Mereka mencari Allah dengan segenap hati dan jiwa, dan juga dikatakan bagi mereka yang tidak mencari Tuhan semua harus dihukum mati. Jadi kita melihat mereka dengan seluruh skala kerajaan rakyat, mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan mereka bersuatu hati untuk memusnahkan berhala-berhala ini, mengikat perjanjian Allah dan bersumpah. Kemudian ayat 15, seluruh rakyat bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia dengan kehendak yang bulat. Mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniai keamanan kepada mereka di segala penjuru. Allah mengaruniakan keamanan. Di sini kita terlebih dahulu melihat raja dia mau mendengar perkataan nabi. Lagi pula nubuat yang disampaikan waktu dia baru saja menang atas perang. Belum lagi merayakan, tetapi nabi telah menyampaikan perkataan itu, apa yang harus ia lakukan. Dia hendak mendengar, kemudian dia pun bangkit. Dia mengkuatkan hatinya. Dulu dia tidak berani melakukan sebab ada ibu suri. Belum lagi berhala-berhala yang disembahkan oleh rakyat. Apakah mereka mendapatkan persetujuan? Apa harus mendapat persetujuan dari ibu suri atau bermusuhan dengan mereka, mendengar kata orang banyak atau mendengar suara Allah? Dengan dia membulatkan hatinya, dia mendengar Allah. Apa yang disampaikan oleh nabi, dia lakukan. Satu hal yang tidak mudah.
Saya ingat waktu saya di zaman di dermaga Northpoint tahun 2005, kami diserang oleh kuasa gelap atau sihir ya. Pada saat itu kuasa ini sangat kuat di kami dermaga, salah satu ruang kami untuk ibadah, dan di salah satu pihak berhadapan dengan laut. Di laut orang-orang melepaskan ikan udang untuk melakukan upacara keagamaan, melakukan ritual. Dan di hadapan mereka ini, di tembok kami menulis satu gambaran dengan nama Tuhan. Semua nama-nama Tuhan kami gantungan di situ atau ditempel di situ. Mungkin kami menggunakan poster di situ. Kalau rekan gereja ingat, kalau kamu masih ingat, itu cukup lama, sekitar 20 tahun yang lalu. Pada saat kami menghadapi waktu kami menghadapi serangan dari kuasa gaib ini atau sihir ini, waktu saya keluar lihat dari jauh, Tuhan mengingatkan saya. Saya melihat poster itu, gambar itu sepertinya tengkorak. Di situ gambar kepala tengkorak. Seluruh gambar roh jahat. Saya menyuruh seluruh rekan kerja melihat. Mereka berkata, ya iya. Mengapa demikian? Dan akhirnya kami poster itu kami turunkan. Poster yang di print ya, kami beli ya. Kemudian kami bakar. Kuasa gelap yang menyerang sangat kuat, dan pada saat itu Simo yang paling menderita. Pada saat dia menderita, pada masa itu kami menerangkan peperangan kuasa gaib, sihir. Dia tidak sanggup untuk naik tangga atau jalan yang agak tertinggi. Dia tidak bisa tidur. Sewaktu-waktu dia bisa pingsan, saya antar dia ke rumah sakit sudah berulang kali. Dia tidak selera makan, seluruh tubuh sakit. Saat menemani dia tidur, waktu dia mau tidur, dia mendadak terbangun menghadapi serangan gelap. Jadi setiap malam saya harus memeluk dia untuk tidur. Kalau dia bangkit, kalau dia terbangun, saya berkata, aku di sini. Sebenarnya sesungguhnya dia tidak bisa tidur. Satu saat yang menderita. Pada saat itu kami setiap hari berdoa untuk Simo, berperang, doa peperangan rohani. Kemudian masih ada seorang nabi di saat itu ya, berkata kepada saya, dia lihat di ruang kerja saya ada tongkat itu yang waktu saya berdoa Tuhan berikan kepada saya. Oleh tongkat itu Tuhan membawa saya pulang ke Hong Kong. Tuhan menyuruh saya, nanti kamu mengembalakan dengan kekuasaan. Waktu saya berdoa di pinggir danau, saya berdoa di situ. Waktu Tuhan suruh saya membuka, saya berdoa, lihat, Tuhan menyuruh saya lihat, dan waktu saya buka mata saya melihat di situ ada sepotong ranting yang seperti tongkat.
Tuhan menyuruh saya ambil, menyuruh untuk meletakkannya di tanah, dan Tuhan menyuruh saya ambil. Maka pergilah kamu mengembala, maka pengembalaanmu akan berbeda. Kamu pergi di suatu tempat, aku memberikan kuasa bagimu dalam pengembalaan yang baru, kekuatan pengembala di dalam Roh Kudus, pengembalaan dalam Roh Kudus, seperti Musa yang membawa tongkatnya mengembalakan orang Israel. Saya membawa tongkat itu, kemudian Tuhan membawa saya ke Hong Kong, dan Nabi itu berkata kepada saya, Pastor Joshua, Tuhan Allah menyuruh untuk kamu membuang tongkat itu. Saya berkata, saya membawa tongkat itu telah melakukan banyak peperangan rohani. Pernah sekali kami membawa tongkat ini untuk berperang. Sampai di suatu Hong Kong, di satu tempat, memukul kepala naga. Pada saat tongkat itu dipukul, kami 10 orang berperang, termasuk Deborah, Anna, semua anak di situ. Waktu kami tongkat itu memukul tanah, langsung ada angin besar. Langsung ada angin besar datang kepada kami seperti seekor naga yang terbang ke langit. Dan angin itu begitu kuat sehingga kami pun goyang. Jadi kami harus bersandar pada mobil kami untuk menghindar dari mobil itu. Waktu kami memukul tanah itu, maka datanglah angin itu. Jadi kami tahu itu adalah hari di mana kepala naga. Kami tahu bahwa Allah menyertai kami. Kami berperang untuk perang, jadi Allah sangat memberkati kami. Tapi orang itu menyuruh saya untuk membuang tongkat itu. Saya berdoa selama 3 hari, doa puasa bersama dengan para majelis gereja. Baik saya mengambil keputusan, saya patahkan tongkat itu di North Point. Saya ambil tongkat itu, kemudian saya patahkan. Saya buang. Ya, tentu saya berdoa terlebih dahulu. Saya menggunakan kekuatan untuk mengambil keputusan itu. Waktu itu gereja kami 800 orang. Saya melihat Nabi itu. Kamu membawa berapa orang? Saya membawa berapa orang? Banyak orang. Tapi tidak apa-apa, saya dengar. Saya lakukan. Sebab saya berdoa kepada Allah. Kuasa itu bukan berasal dari tongkat yang terlihat, tetapi kekuasaan itu berasal dari Roh Kudus. Roh Tuhan Allah ada padaku. Itu sudah cukup. Saya tidak perlu lagi ada tongkat itu. Jadi saya bersedia lakukan itu, dan saya bersyukur pada Tuhan saya meraih kemenangan. Jadi kalau mau mendengar itu sangat sulit. Dan saya pun berdoa pada Tuhan, semakin usia saya bertambah, saya semakin mau mendengar. Kemudian saya melihat Asa, dia terus mencari Allah, maka menang dan terus menang, sehingga dikaruniai keamanan di segala penjuru. Kemudian Raja Asa memecat Maaka, neneknya, dari pangkat ibu suri. Ini adalah putri Salomo, karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu, menumbuknya sampai halus dan membakarnya di lembah Kedron. Tapi kurang satu. Tapi Allah pun dapat terima. Dia telah berusaha. Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan dari Israel. Dia telah merobahkan berhala-berhala, tetapi bukit-bukit pengorbanan masih ada. Namun hati
asa tulus ikhlas sepanjang umur. Allah berkata hatinya tulus. Dia telah berusaha dengan segenap hatinya. Allah ingin juga kita dengan melakukan dengan segenap hati. Kita lakukan tindakan ini membawakan kepada asa. Tidak ada lagi perang, Dimas. Tidak ada perang. Ayat 18, tidak ada perang sampai pada tahun ke-50 pemerintahan Asa. Di dalam titik yang tertinggi kehidupan Asa, dengan segenap hati mencari Allah, mendapat di keamanan. Allah memberikan dia sampai 35 pemerintahan aman, puji Tuhan. Agar Israel tidak menghadapi perang itu sangat sulit. Sejak Israel didirikan tahun 1945 sampai sekarang, perang itu tidak pernah berhenti. Sekarang Israel masih dalam peperangan. Pada saat itu amanah negara selama 20 tahun itu hal yang sangat sulit. Selama 25 tahun kita mohon Tuhan untuk menolong kita. Semakin usia kita semakin bertambah, kita harus semakin mendengarkan Allah. Amin. Dan hari ini ada doa keliling untuk yang di Hong Kong. Mereka mengurapi para pendoa keliling. Masih di daerah Chunwan, daerah sekitar Chunwan. Berada dalam 2 poin. Kita menerima urapan dari Roh Kudus menyertai kita. Tuhan, kami lakukan perintah-Mu, kiranya Engkau menyertai kami, kiranya Engkau membuka jalan bagi-Mu sehingga kami meraih kemenangan. Perlengkapilah kami dengan perlengkapan senjata ilahi-Mu kepada kami, kepada keluarga kami, agar lindungilah kami di bawah sayap-Mu dengan dengan berikat pinggang pada kebenaran, berkasutkan kerelaan memberitakan Injil, dengan berperisai iman, berpedangkan iman. Tuhan, Engkau memberikan perisai keadilan dan jubah kerendahan hati. Setiap langkah di dalam bimbingan-Mu dan petunjuk dari-Mu, kami taat kepada-Mu. Pakailah tim kami bersatu hati dengan satu hati. Tuhan, sertai kami bersama untuk berperang. Terima kasih Tuhan, mendengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita bersama letakkan tangan kita di atas hati kita. Kita tahu kita di hadapan Tuhan kita. Kita katakan, Tuhan, aku mau mencari Engkau. Lama sekali aku tidak mencari Engkau. Tapi di hari ini Tuhan, lewat ayat, lewat khotbah dari Pastor Joshua, kembali ke aku mendatang di hadapan, agar aku dengan segenap hatiku mencari Engkau sampai aku tahu Engkaulah Allahku.
dalam bahasa Latin dan berdoa untuk kami mencari agar kami dengan segenap hati kami untuk mencari buang segala ketakutan kami, buang segala ketidakpercayaan agar kami seluruhnya dengan segenap hati dan jiwa kami mencari buang segala dan Kau Allah yang mengasihi aku. Kami sungguh perlu akan Engkau, Tuhan. Tuhan, kami datang ke hadapan Engkau, Engkau berkenan, kami berterima kasih kepada Engkau sebab Engkau menyelamatkan kami. Sejak kami percaya Yesus, berapa lama kami percaya Tuhan Yesus, mungkin 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang 20 tahun yang atau 30 tahun yang lalu. Tuhan, kami ingat pada saat cinta mula semangat kami mencintai Tuhan, dan bagaimana dengan sekarang apakah masih dengan api yang menyala? Tuhan, Engkau curahkan nyala apimu. Roh Kudus, kami mohon kepadamu untuk mengoreksi hati kami, untuk memberikan semangat bagi kami. Tolong kami Tuhan, hari kami cukup, telinga kami, tuli kami, kapan kami mulai renungan pagi, baik dimanapun kami berada, apakah firman-Mu membawakan terang bagi kami, tapi Tuhan, telinga kami mungkin sudah tidak dapat mendengar Tuhan, tidak mau mendengar Tuhan. Engkau mohon, Engkau tolong kami. Kita berdoa sekarang, letakkan tangan di atas telingamu. Kita mohon Tuhan, kita punya telinga yang mau mendengar. Seperti dikatakan Pastor Joshua, kita tambah usia, kita semakin tidak mau mendengar. Kita berdoa pada Tuhan agar kita mempunyai hati yang mau mendengar firman Tuhan lewat Alkitab, berbicara kepada kita, dan lewat orang-orang rohani kita mau mendengar. Kita berdoa untuk diri kita. Roh Kudus, kami perlu akan Engkau untuk menyunatkan telinga kami yang dulu hati kami memberontak, tinggi hati, merasa benar sendiri. Tuhan, beri kami agar kami punya telinga yang mau mendengar. Beri kami telinga yang mau mendengar. Bapa, ampunilah kami. Ada kalanya kami membaca Alkitab,
membaca untuk orang lain. Kami mendengar untuk orang lain. Bapa, di pagi hari ini kami berterima kasih kepada Engkau kembali pada hati kami, baik juga yang bersama kami yang mengikuti renungan pagi ini. Tuhan, Engkau berfirman kepada kami, beri kami telinga yang mau mendengar, hati yang merendahkan diri, jiwa yang merindukan. Pada saya berdoa untuk diri saya dan untuk seluruh gereja 611. Saya melihat satu tahu. Saya mendengar Tuhan berkata tahu itu sangat lemah, waktu disenggol akan pecah. Banyak sekali di antara kita, jiwa kita demikian lemah. Berulang kali oleh perkataan orang langsung hancur, oleh melihat pandangan orang langsung terjatuh, dan juga masih banyak drama kecil. Tapi ini benar, sungguh nyata. Dan hari ini Tuhan berkata baik kepada dimanapun kita berada, kuatkanlah jiwamu, rohmu yang Tuhan berikanmu kepadamu, yaitu jiwa yang kuat, bukan yang lemah, bukan yang membelok, bukan yang negatif dan bukan yang tidak percaya diri dan tinggi hati. Saya melihat satu tongkat, dia berkata, dan Allah berkata, aku selalu menyertaimu, selalu menyertai gereja 611. Saya memberikan urapan Bang Raja bagimu, sebab aku adalah Raja, aku karuniakan bagian Raja bagimu. Dan lewat pasal Joshua yang disampaikan kepada kita, kita adalah kepala, adalah atas segala sesuatu, harus membawa segala sesuatu, membawa kembali kepada Allah, dan di dalam tidak ada satupun kekurangan. Jangan dipengaruhi oleh suara dunia atau situasi. Beranilah, kuatkan hatimu, sebab ada roh singa Yehuda ada di dalammu. Roh singa Yehuda ada padamu, penuh dengan kekuatan seperti singa. Dia adalah Raja. Dan saya berkata, Tuhan berkata, dia Raja atas raja, Tuhan atas segala Tuhan. Jangan takut, kuatkan hatimu, dengan hatimu penuh dengan kekuatan, sebab yang menyertaimu yaitu yang kuat, dan kemenangan dari Sang Pemenang dari selama-sama sampai selama-lamanya. Sebab yang menyertaimu Allah yang pemenang. Bangkitlah untuk menjadi terang di zaman sekarang ini. Kemuliaan Tuhan akan menutupimu, kekuatan Tuhan menutupimu. Dapatkan negaramu, kotamu, bangsa-bangsa untuk Allah. Kehendakmu terhadap gereja 611 terhadapmu, hai 611, kamu harus bangkit, sebab kehendak Allah terhadap misi Tuhan terhadapmu juga sangat besar. Pergilah untuk merebut bangsa-bangsa bagi Tuhan. Jangan hidup dalam kelemahan, sebab Allah memberimu kekuatan, sukacita. Sebab Tuhan mempercayakan kepadamu, kamu harus percaya. Baik, kita bersama berdoa pada Tuhan. Kita berdoa baik. Kita berdoa agar mempunyai telinga mendengar, jiwa yang kuat. Kita percaya kita adalah pohon kehidupan. Kita percaya kita merebut bangsa-bangsa untuk Tuhan dan membawa segala sesuatu kepada Tuhan. Semua kita harus percaya. Ada suara pada
ampuni kelemahan kami. Buang segala tidak percaya diri kami, buang segala tinggi hati kami. Kita mengundang Pastor Joshua mengikat perjanjian dengan kita sebelumnya, yang umur 60 tahun ke atas, untuk silakan maju ke depan dan kita diberitahu pada Tuhan, saya mau dengar dari saya, sampai saya tua saya mau mendengar tuh. Gitu, Pastor Joshua. Saya mau mendengar. Kita minta Pastor Joshua untuk mengikat perjanjian. Saya mengundang kalian kalau ingin melayani Allah baik sewaktu dan kamu kata, Tuhan, aku ingin melayani Engkau seperti gereja 611 untuk menanam pohon kehidupan di seluruh bumi. Saya ada bagian dan sampai pada bangsa-bangsa kita bersama maju ke depan. Tuhan, aku mau melayani Engkau. Hari ini firman Tuhan sangat membangkitkan kita, mengingatkan kita, amin. Jadi kita dari tua muda kita harus mencari Allah sungguh. Pertama kita harus menyingkirkan segala berhala dalam hati kita. Pada saat kamu punya kesusahan, apa yang kamu pikirkan yang terdahulu? Kita kebanyakan berpikir orang yang bisa menolong kita. Kamu punya penyesalan, kamu ingin mencari siapa? Kamu pikirkan, pejamkan matamu. Di dalam, kalau hidupmu mengalami kesusahan, di saat yang sulit, siapa yang kamu cari? Apa yang kamu cari? Roh Kudus, Engkau terangi kami, agar kami melihat keadaan kami seperti Raja Asa. Dia menang atas peperangan. Lewat Nabi berkata itu belum cukup. Kamu harus menyingkirkan berbagai berhala.
Raja Asa mendengar. Dan sekarang saya mengundangmu berdoa dalam hatimu dengan perlahan juga boleh. Katakan kepada Tuhan, "Ya Allahku, pada saat aku ada keperluan, yang aku cari adalah Engkau. Yang aku cari adalah Engkau, bukan yang dipikirkan dalam hatiku itu." Sekarang kamu lepaskan yang dipikir dalam hati. Kalau ada keperluan kamu mencari orang itu kamu lepaskan, atau modal kamu lepaskan itu. Tuhan penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Dia tidak menuntut, tidak selamanya ia menuntut, dan tidak selamanya ia mendendam. Setinggi langit atas bumi, demikian kasih Tuhan atas orang-orang yang mengasihi Dia. Sejauh barat dari timur, demikian dijauhkan daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kita renungkan. Pada saat ayahmu, ibumu, atau pendeta atau tua selmu mengingatkan kamu, kebiasaan reaksimu itu apa? Saya sering mendengar begini, Pastor Joshua, bukan demikian. Bukan demikian, pendeta, pastor. Pastor harusnya demikian. Kamu kira kamu mendengar, tetapi sesungguhnya kamu tidak mendengar. Kamu tidak punya telinga untuk mendengar. Tidak punya lidah yang untuk diajar. Yang kamu katakan bukan demikian. Pastor, kamu tidak paham. Ketua sel, kamu tidak paham. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Tidak punya telinga untuk mendengar. Lidah yang tidak mau diajar. Roh yang tidak mau mendengar, buanglah dari dalam hatimu. Mohon Roh Kudus untuk masuk. Mohon roh yang tidak mau mendengar, tidak taat, pergi darimu dalam situasi apapun. Asal firman Allah, kita bersedia untuk mendengar. Amin. Saat ini saya mengundang kalian untuk sujud, ikuti doaku. Tuhan Yesus yang terkasih, terima kasih. Aku bersedia dengan segenap hatiku, segenap jiwaku, dengan segenap kekuatanku mengasihimu, mendengar firman-Mu, taat pada firman-Mu. Aku tidak lagi membantah, tidak lagi egois, tidak lagi mau. Saya harus mendengar. Saya bersedia mendengar dan bersedia mencari Engkau, memulihkan hubungan aku dengan Engkau. Sebab di dalam hatiku, kalau ada berhala, maka aku bisa meninggal Engkau, Engkau akan meninggalkan aku.
pada saat hatiku tidak mau mendengar. Aku tidak mendengar Engkau, Engkau pun tidak mendengar aku. Tuhan, ampunilah aku. Saat ini aku sujud di hadapan-Mu. Aku bersama mengikat perjanjian dengan Engkau. Bapa, kami bersedia untuk mendengar. Bersedia melakukan apa yang Engkau suruh kami kerjakan, dan kami bersedia untuk percaya Engkau Allah yang benar, Allah yang nyata, Allah sang pemberi. Kami berterima kasih kepada Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengikat perjanjian dengan Allah. Hatiku terbuka bagi Engkau. Mataku mencari Engkau. Setiap menyembah Engkau, aku percaya Engkau hidup. Engkau bekerja. Engkau Allah yang memberi. Dalam nama Tuhan Yesus deklarasikan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kita berdiri bersama. Satu kata yang saya berikan kepada kalian. Kata ini yang sering saya hafalkan. Di kitab Ibrani pasal 11 ayat 6. Barang siapa tidak percaya, dia tidak akan berkenan bagi Allah. Bagi orang yang datang kepada Tuhan harus percaya ada Allah. Dia akan percaya Allah hidup. Di sini ada terjemahan yang kurang komplit. Pada saat orang yang tidak percaya betul Tuhan, bagi orang yang percaya menyembah pada Tuhan harus percaya bahwa Allah itu hidup. Bukan hanya percaya pada Allah, percaya Allah itu hidup. Amin. Dia berkuasa atas segalanya, bahkan Dia akan mengaruniakan bagi orang-orang yang mencari Dia. Dia memberi upah. Yang kamu cari Allah yang hidup, yang kamu sembah itu Allah yang hidup. Jadi bagaimana sikap kita dalam menyembah, penyembahan kita, bagaimana kita mendengar waktu kita menyanyikan lagu pujian, yaitu kamu harus tahu Allah ada di situ. Dia hidup. Dia ada interaksi denganmu. Dan kita demikian harus mengajar. Kita harus mengajar anggota sel kita. Allah kita hidup seperti dimanapun saya ke Israel, Allah menyertaiku. Ya, nanti dalam episode mengikuti kalian harus mendengar dan juga harus mendengar juga bagaimana Allah itu sangat nyata.